Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada video kali ini, saya akan mengulik dan membahas mengenai jenis dan kategori kecelakaan kereta api untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknik Analisis Kecelakaan dan Keselamatan Kereta Api dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Fadli Rosak, MPD MT. Baik, sebelum membahas lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama taruni remaja Ummul Humairah dengan notar 2201407 dari kelas TD 2.18 dengan nomor urut 23. Baik, langsung saja masuk di pembahasan pertama. Saya akan membahas mengenai pengertian kecelakaan. Jadi, kecelakaan kereta api adalah bencana yang melibatkan satu atau lebih kereta api. Kecelakaan kereta sering terjadi sebagai akibat dari miskomunikasi, seperti ketika sebuah kereta api yang bergerak bertemu dengan kereta lain di jalur yang sama, atau kecelakaan seperti ketika sebuah kereta keluar dari rel saat anjlokan, atau ledakan kereta uap. Kecelakaan kereta api merupakan salah satu hal yang paling sering diberitakan di dalam media massa. Kecelakaan kereta api dapat terdiri atas anjlokan, tabrakan, ledakan ketel uap, tumburan, perusakan sarana atau serudukan. Kemudian ada 3 konsekuensi dari kecelakaan kereta api. Yang pertama, dapat menyebabkan adanya korban jiwa yang meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan. Nah, pengertian ini bisa berbeda di masing-masing negara. Jadi tergantung negaranya. Nah, gambar ini merupakan kecelakaan kereta api yang terjadi pada tanggal 2 September tahun 2001 tepatnya di Cirebon, Indonesia. Di mana kecelakaan kereta api ini itu memakan korban jiwa hingga 40 orang. Kategori kecelakaan. Yang pertama adalah accident atau kategori A. Orang, yakni penumpang, pelanggar, pegawai kontraktor masyarakat yang meninggal akibat tumburan, jatuh dari kereta api, ditabrak kereta api, bunuh diri, tersengat listrik, dan lain-lain. Orang luka berat akibat seperti butir 1, tumburan kereta api dengan kereta api, atau juga kereta api dengan kendaraan rel. Nah, kereta api anjlok, KA PNEP atau KA barang, kecelakaan di perlintasan sebidang. Kemudian kategori kecelakaan selanjutnya ada yang namanya insiden, di mana ada beberapa poin, yakni anjlokan sarana bukan kategori A, tumburan bukan kategori A, melanggar sinyal tidak aman, pelanggaran serius prosedur keselamatan, kegagalan peralatan yang berkaitan dengan keselamatan, kecelakaan di perlintasan sebidang yang tak termasuk kategori A, sarana larat atau meluncur sendiri, kecelakaan barang berbahaya, gangguan sarana, kecelakaan karena hewan, kebakaran, rel rusak ataupun cacat, bangunan rusak, gangguan aliran atas, dan gangguan prasarana yang disebabkan oleh faktor eksternal. Adapun kategori kecelakaan sesuai PT KAI PD 23 ada disebut dengan peristiwa luar biasa hebat atau PLH, di mana ini juga terdiri atas beberapa poin, yakni tabrakan di jalan bebas, tabrakan di stasiun kecuali tabrakan langsiran, kereta api keluar rel di jalan bebas, kereta api keluar rel di stasiun bukan langsir, kebakaran kereta api, tabrakan langsir di stasiun, tabrakan dengan kendaraan jalan raya, menggeleng atau menabrak orang.
peristiwa luar biasa, menggeleng menabrak kuda ternak, bandasi, roda, gandar, pegas, alat perangkai kereta, gerbong, lokomotif putus, rusak ataupun lepas, gangguan lokomotif kereta, gerbong, lokomotif keluar rel pada waktu langsir, dan kekusutan perjalanan kereta api. Prosedur penanganan kecelakaan itu ada dua, prosedur penetapan tanggap darurat dan prosedur pemberitahuan kondisi darurat. Jadi, tiap SDM dari suatu badan penyelenggara perkeretaapian berkewajiban memberitahukan dengan segera segala kecelakaan, eksiden maupun insiden yang didapati atau yang diketahui olehnya kepada pejabat di internal badan penyelenggara perkeretaapian, pejabat yang terkait. Prosedur pemberitahuan kondisi darurat itu siapa yang diberitahu tergantung dengan tingkat keparahannya. Jadi yang pertama bisa diberitahukan kepada pihak rumah sakit bila ada korban manusia. Kemudian berhubungan dengan tim pelayanan darurat, kepolisian, pejabat di wilayah kerja pusat pengendali KA sesuai tingkat keparahannya, pusat pengendali KA di wilayah atau daerah lain yang kena dampak, dan terakhir dapat diberitahu kepada investigator. Kemudian isi berita untuk pemberitahuan ke rumah sakit, tim pelayanan darurat, dan kepolisian. Isi berita meliputi 4 sub. Yang pertama, adanya kecelakaan kereta api, waktu kejadian, lokasi kejadian, dan akibat kecelakaan. Yang kedua, untuk memberitahu ke pejabat sebagai uraian singkat terjadinya peristiwa serta tindakan yang sudah dilakukan. Next slide. Ada namanya manajemen penanganan kecelakaan. Jadi dalam hal terjadi kecelakaan kereta api, pihak penyelenggara perkeretaapian di sini harus melakukan beberapa hal, antara lain mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas, menangani korban kecelakaan, memindahkan penumpang bagasi dan barang antara ke kereta api lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai ke stasiun tujuan. Kemudian dapat melaporkan kecelakaan kepada menteri, pemerintahan provinsi, atau pemerintah kabupaten kota. Kemudian mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat, segera meramalkan kembali lalu lintas kereta api setelah dilakukan penyidikan awal oleh pihak berwenang, dan mengurus klaim asuransi korban kecelakaan. Dan yang terakhir, kategori kecelakaan sesuai PTKI Pemerintah Daerah tahun 2023 itu pelaksanaan investigasi. Kemudian dilakukan evaluasi, baik evaluasi reruntuhan maupun evaluasi korban. Nah, untuk evaluasi reruntuhan, kecepatan evakuasi reruntuhan bisa mengurangi kekusutan perjalanan kereta api. Nah, untuk kecepatan evakuasi itu perlu disiapkan SOP evakuasi, penyiapan peralatan evakuasi, serta penyiapan sumber daya manusia yang punya kompetensi yang mumpuni. Evakuasi korban, pemeriksaan awal untuk menentukan korban-korban dipilih agar segera bisa ditolong sesuai dengan kebutuhannya. Jadi akan dibagi beberapa prioritas yang terancam kehidupannya dan yang mempunyai kemungkinan besar untuk bertahan bila segera ditolong. Jadi ada dibagi atas 4 prioritas. Ada prioritas pertama itu untuk korban cedera serius atau yang berat, itu kita kasih label merah, dimana dengan problem kehidupan terancam memerlukan perhatian sesegera mungkin dan tidak boleh dipindahkan. Sama halnya untuk prioritas 2 juga pasien ini tidak boleh dipindahkan, di mana diberi label kuning, yang artinya pasien ini butuh pertolongan cukup segera. Kemudian prioritas ketiga, korban ringan diberi dengan label hijau, itu artinya
pasien menderita cedera ringan saja dan bisa dipindahkan. Dan terakhir, yakni prioritas yang keempat, bagi korban yang meninggal dunia, kita bisa memberi label hitam. Next slide. Di sini ada peningkatan keselamatan perkeretaapian. Ada 5 poin yang perlu diperhatikan, mulai dari penyusunan, peningkatan kelaikan sarana perkeretaapian, peningkatan kompetensi SDM, serta manajemen keselamatan perkeretaapian. Nah, di sini juga sudah tercantumkan hubungan antara stakeholder dalam rangka peningkatan keselamatan. Itu saling terkait ya, satu sama lain antara pemerintah atau regulator, kemudian masyarakat. Slide. Kemudian ini adalah hubungan antara stakeholder pada saat kejadian kecelakaan. Jadi terbagi atas 2, kecelakaan tanpa korban jiwa dan rintang jalan kurang dari 6 jam dan lebih dari 6 jam. Tentunya berbeda ya hubungan antar stakeholdernya. Jadi misalnya dari Direktorat Keselamatan Perkeretaapian kemudian dilaporkan kepada operator prasarana maupun sarana. Kemudian operator dari direktorat ini bisa langsung berhubungan dengan Balai Teknik Perkeretaapian. Jadi direktur dan balai ini bisa melapor langsung ke bagian operator sarana prasarana. Namun untuk kecelakaan dengan korban jiwa dan rintang jalan lebih dari 6 jam itu ikut campur tangan KNKT di dalamnya. Next slide. Dasar kegiatan pemeriksaan dan analisis kecelakaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 bahwa pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan perkeretaapian, khususnya bidang keselamatan, menemukan yang berupa pemeriksaan dan analisis kecelakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, data, fakta atas suatu peristiwa atau kejadian, kecelakaan, penyebab dan akibat kecelakaan sebagai bahan analisis dalam. Yang pertama itu pelaksanaan tugas pengawasan pemerintah berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administrasi terhadap penyelenggaraan perkeretaapian dan penyusunan kebijakan keselamatan perkeretaapian. Pemeriksaan dan analisis kecelakaan dilaksanakan berdasarkan 5 prinsip. Yang pertama itu integritas, artinya harus jujur. Kemudian kewajiban melaporkan secara benar dan akurat, atau dengan kata lain ini objektif ya dia. Kemudian kerahasiaan dan keamanan informasi, kemandirian atau ketidakberpihakan, dan pendekatan data dukung. Pemeriksaan dan analisis kecelakaan kereta api bukan investigasi sebagaimana dilaksanakan oleh KNKT, tetapi dalam rangka pengawasan pemerintah atas penyelenggaraan perkeretaapian dan dilaksanakan terhadap penyelenggara prasarana dan penyelenggara sarana kereta api. Dilaksanakan sesaat setelah terjadinya kecelakaan atas 2 dasar. Yang pertama, karena adanya laporan dari penyelenggara prasarana dan atau penyelenggara sarana perkeretaapian, atau bisa saja laporan langsung yang diterima dari masyarakat atau media informasi setempat. Nah, ada 3 tahapannya. Jadi tahap awal itu melakukan persiapan, kemudian pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam penyelenggaraan KA nasional, Menteri menugaskan Balai Teknik apabila kecelakaan tidak mengakibatkan korban dan atau tidak ada korban meninggal dunia, atau petugas pemeriksaan dan analisis kecelakaan yang berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal apabila kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia. Next slide.
Nah, adapun tujuan pemeriksaan dan analisis kecelakaan kereta api, yakni untuk menemukan informasi dan atau data atau fakta atas suatu peristiwa atau kejadian kecelakaan dalam rangka untuk mengidentifikasi penyebab dan akibat. Jadi, penyebab dan akibat kecelakaan sebagai bahan dalam pelaksanaan, penyidikan, dan penyusunan kebijakan keselamatan perkeretaapian. Pemeriksaan dan analisis kecelakaan KA ini tidak dapat dilaksanakan oleh sembarang orang. Jadi hanya boleh dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang saja, seperti pemerintah, penyelenggara prasarana maupun penyelenggara sarana itu sendiri. Next slide. Kecelakaan kereta api dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya saya sebutkan, yakni bisa karena adanya sabotase ataupun kondisi prasarana tidak layak operasi namun tetap melakukan tetap beroperasi, sehingga terjadilah yang namanya kecelakaan. Kemudian sama juga baik sarana maupun prasarananya itu tidak layak untuk operasi. Kesalahan atau kelalaian pengoperasian kereta api, pengoperasian prasarana perkeretaapian bisa juga disebabkan karena bencana alam atau kerusuhan sosial, pembajakan atau terorisme, tabrakan KA dengan moda lain, dan masih banyak faktor penyebab lainnya. Nah, kecelakaan kereta api ini dapat mengakibatkan adanya rintang jalan, gangguan operasi, kerusakan sarana, kerusakan prasarana, dan atau bahkan dapat menyebabkan korban jiwa. Kerugian harta benda juga tidak luput dari terkena dampak kecelakaan. Kemudian, pemeriksaan dan analisis kecelakaan dilaksanakan terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian. Adapun ruang lingkup pemeriksaan dan analisis kecelakaan itu ada prasarana, sarana, lalin dan operasi KA, sumber daya manusia, dan faktor eksternalnya. Next slide. Nah, penelitian sebab-sebab terjadinya kecelakaan adalah bukan dalam kaitan dengan penyidikan atau penegakan hukum. Jadi, melainkan semata-mata untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan dalam rangka perbaikan teknologi dan agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, apabila dalam kecelakaan tersebut memang terdapat unsur melawan hukum, pemeriksaannya juga dilakukan oleh penyidik dalam rangka menegakkan hukum tentunya. Next slide. Nah, ini adalah alur informasi pemeriksaan kereta dan analisis kecelakaan kereta api. Jadi misalnya apabila terjadi kecelakaan, maka akan melakukan pelaporan baik itu dari masyarakat sendirinya yang melihat kejadian tersebut, kemudian akan pihak terkait akan melakukan pengumpulan data faktual dengan melakukan analisis, safety action, dan penyusunan laporan, di mana keempat hal ini termasuk ke dalam bentuk evaluasi kecelakaan. Dan pada akhirnya untuk hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan agar kecelakaan kereta api ini dapat diminimalisir atau dikurangi penyebabnya untuk kemudian hari lebih waspada lagi. Nah, berikut ada data kecelakaan kereta api dari 2010 hingga 2018. Di sini ada dipaparkan jumlah korban dan tipe jenis kendaraan.
Ada untuk korbannya ada yang meninggal dunia, luka berat dan luka ringan. Kemudian jenis kendaraannya itu ada tabrakan kereta api dengan kereta api, kemudian terjadinya anjlokan dan terbakar. Di mana data-data yang disajikan di tabel ini merupakan data yang dipantau dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai Agustus 2018. Di mana dapat dilihat pada tabel korban yang meninggal dunia, luka berat atau luka ringan itu sangat atau hasilnya nihil pada tahun 2013 dan 2015. Adapun yang memakan korban jiwa paling tinggi itu di tahun 2010, yakni hampir mencapai 300 korban jiwa. Nah, kemudian ada yang namanya ROA atau Rate of Accident. Salah satu bentuk untuk mengkaji kondisi perkeretaapian di Indonesia adalah dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian yang mengacau pada jumlah kecelakaan dan dinormalisasi dengan per jutaan kilometer tempuh atau kilometer travel pada tahun tersebut. Jadi dibuatkan angkanya didata dari tahun, mulai dari tahun, terus jumlah kecelakaan, terus kilometer tempuhnya, dan dibuatkan ROA atau Rate of Accident-nya. Next slide. Nah, jumlah kecelakaan kereta api merupakan data yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku regulator. Sedangkan faktor normalisasi per jutaan kilometer tempuh itu didapatkan dari PT KAI Persero selaku penyelenggara perkeretaapian. Jadi hasil normalisasi yang digambarkan dalam grafik, yang grafik di bawah ini yang saya cantumkan itu diharapkan mendeskripsikan kondisi bentuk dapat real kecelakaan perkeretaapian di Indonesia yang secara umum dapat menggambarkan keselamatan perkeretaapian. Jadi di sini grafiknya itu tinggi, kemudian turun secara signifikan, kemudian naik melonjak sedikit, dan akhirnya itu dia menjadi stabil. Nah, ini adalah gambar kecelakaan perlintasan sebidang yang terjadi di negara kita. Nah, itulah pentingnya untuk mempelajari analisis kecelakaan dan keselamatan kereta api. Karena kita sebagai insan perhubungan tentunya akan turut andil di masa depan demi kemajuan bangsa dan negara kita. Nah, mungkin itulah tadi presentasi singkat saya mengulik sedikit mengenai kecelakaan perlintasan sebidang, ROA, dan masih banyak lagi. Saya harap apa yang saya sampaikan pada kesempatan atau di video kali ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya sendiri, tapi untuk rekan-rekan sekalian. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih atas atensinya karena telah menonton video saya.